Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Alhamdulillah terdengar ya. Sebelumnya selamat datang untuk Ibu Sri Isnani Setianingsih sebagai DPL dan juga kepada Ibu Kotimus Sutanti sebagai pembicara kita pada webinar kali ini. Baiklah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.42, langsung saja kita mulai acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qadaria sebagai moderator pada webinar sore hari ini. Saya dari kelompok 126 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang angkatan ke-77. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini juga. Robi Sroli Sadari wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan webinar dan dapat berkumpul dalam webinar kali ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Muhammad. Semoga kita mendapat manfaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat yaitu Ibu Sri Isnani Setianingsih sebagai dosen pembimbing lapangan KKN RDR UIN Wali Songo Semarang kelompok 126 dan Ibu Timun Sutanti sebagai pembicara kita pada sore hari ini yaitu dalam webinar kekerasan seksual berbasis gender. Sebelumnya, kenapa latar belakang dari kegiatan ini adalah adanya masih banyak yang belum memahami apa itu gender sebenarnya dan kita masih belum sadar ternyata masih banyak kekerasan gender yang terjadi di lingkungan kita dan kita masih belum paham, oh ternyata itu adalah kekerasan gender dan itu adalah hal yang penting dan perlu kita bahas pada sore hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama yaitu ada sambutan atau open speech dari dosen pembimbing lapangan kelompok 126 yaitu Ibu Sri Isnani Setianingsih. Kepada Ibu Sri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita bisa melaksanakan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa
saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN yang kelompok 126 yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan webinar ini dengan tema kekerasan seksual berbasis gender. Yang kedua kalinya saya sampaikan selamat datang dan terima kasihnya atas perkenannya Ibu Khotimun Sutanti untuk berbagi ilmu pada kesempatan sore ini. Bahwasannya kekerasan seksual berbasis gender ini sangat penting buat kita, dan kepada para peserta yang belum kami sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Alhamdulillah kelompok ini menyuguhkan satu tema untuk pencerahan kita, terutama khususnya tidak hanya laki-laki saja tapi juga perempuan, gitu, bahwa ada kekerasan seksual di mana mungkin kita tidak menyadarinya, terutama kalau kita di masa pandemi ini, di mana kegiatan mayoritas menggunakan internet berbasis online. Sempat saya membacanya pada Kementerian Pemberdayaan PPA, itu di mana pada tahun ini meningkat sekali kekerasan seksual, terutama yang berbasisnya itu online, gitu ya, kekerasan perempuan, gitu ya, malah berbasis online. Ini sangat memprihatinkan karena adanya kita menggunakan kendaraan online itu daring, gitu ya. Kita mayoritas baik dalam pekerjaan maupun pendidikan banyak sekali menggunakan internet, itu justru terjadi kekerasan-kekerasan itu ya. Nah, kita juga perlu menyadari. Nah, selain itu, yang ada di sekitar kita itu juga ada kekerasan-kekerasannya. Nah, pada hari ini tentu ada narasumber yang sangat berkompeten akan memberikan pencerahan. Tentunya nanti ini sangat bermanfaat pada kita supaya kita bisa mawas diri, kita bisa membentengi diri, sehingga apa yang kekerasan yang ada di sekitar kita atau yang akan di sekitar kita yang akan nampak maupun ini terjadi bisa kita cegah, gitu ya, paling tidak kita bisa terhindar dari kekerasan itu, gitu ya. Dan apabila ada kekerasan terjadi kita bisa mengatasinya, mengantisipasinya, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali, maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Khotimun Sutanti sebagai narasumber ya sebelumnya, karena nanti akan memberikan banyak sekali ilmunya, akan berbagi ilmunya, akan memberikan pencerahan kepada kita, terutama kita di sini banyak sekali mahasiswa yang mungkin masih banyak juga yang awam itu seperti apa sih, mana yang masuk ranah kekerasan, gitu, terutama kekerasan seksual ya, karena para mahasiswa itu sudah tingkat dewasa sehingga itu perlu kita pahami, gitu ya. Dan ini terima kasih juga untuk kelompok 126 untuk KKN-nya, bahwa ini kegiatan yang sangat penting, saya support sekali untuk itu. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja kepada seluruh peserta, selamat mengikutinya. Semoga ini memang bisa memberikan manfaat, gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini saja, mohon maafnya. Sekaligus ini untuk membuka acaranya. Mari kita sama-sama membuka webinar ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ini saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Isnani Setianingsi yang sudah membuka acara webinar pada sore hari ini. Ya, selanjutnya saya akan menghimbau kepada teman-teman peserta sebelum kita lanjut ke pemateri, yaitu dipersilakan untuk membuka kameranya masing-masing ya. Terus tapi untuk mute untuk mute soal suara, tapi kameranya silakan dibuka, dan nanti di akhir kalau ada pertanyaan akan ada sesi tanya jawab, dan nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Ya, itu saja, karena mungkin peraturan webinar kali ini sudah di-share di grup ya, untuk mengingatkan kembali aja kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pemateri kita pada sore hari ini, yaitu ke Ibu Kotimun nanti. Untuk waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat tadi Ibu Hajah Sri Isnani Setianingsi MHum ya, sebagai dosen pembimbing lapangan ya. Ini kami sangat mengapresiasi gitu karena mahasiswanya mengangkat tema ini ya Bu ya, karena memang ini menjadi persoalan kita semua. Dan ini sangat penting untuk didiskusikan agar sama-sama kita semua bisa mencegah gitu ya, dan juga merespon ketika terjadi kekerasan seksual dimanapun. Dan tentunya ini juga sangat linear ya, sangat berkaitan gitu ya dengan sebetulnya dengan nilai-nilai agama juga yang sebetulnya melarang kemungkaran gitu ya, Bu Isna ini. Ya, baik, sore hari ini kita akan berdiskusi kekerasan seksual berbasis gender, dan nanti kalau misalnya dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ya, atau mau berbagi silahkan. Jadi tidak harus kemudian saya yang paling tahu gitu ya, teman-teman semua juga boleh berbagi dalam hal ini. Saya mau share screen ya, Mbak ya, sudah di ini ya. Oke. Nah, moga aja karena sore-sore moga aja sudah tidak ngantuk ya. Kalau siang kan ngantuk, kalau sore moga aja udah enggak ya. Oke. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kekerasan seksual, maaf ini kurang kata, seksual yang berbasis gender, dan apa sebetulnya fakta dan faktornya dalam hal ini. Tentunya kalau kita berbicara kekerasan seksual berbasis gender, kita harus membedah dulu apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender gitu. Kenapa kemudian kekerasan itu disebut dengan berbasis gender? Nah, mungkin rekan-rekan semua yang sering ikut diskusi dan lain sebagainya itu mungkin sering tahu ya terkait dengan ini. Saya izin mematikan video saya ya, karena saya takut nanti hang laptopnya. Oke. Nah, saya mau kasih contoh gambaran ini dulu. Saya mau kenalan dulu nih, mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu tentang LBH Apik ya. Halo, ini suara saya putus-putus nggak? Ada suara-suara di situ. Jelas. Oh, jelas, oke. Nah, APIK itu ada singkatannya ya. APIK itu singkatannya Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Itu sudah lahir sejak tahun 1995 dulu oleh 7 pengacara perempuan yang waktu itu peduli dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak banyak spesifik ditangani oleh LBH waktu itu. Jadi perspektif tentang gender dan seterusnya itu belum menjadi perspektif yang cukup kuat sekali gitu ya dalam penanganan kasus. Jadi di sini kemudian lahir LBH Apik. Nah, kemudian awalnya cuma punya satu LBH kita, namanya LBH Apik aja gitu. Kemudian para pendirinya mendirikan kantornya di 16 provinsi. Jadi kita sekarang punya 16 provinsi dari Papua dan sampai Aceh gitu ya, dan di Jawa Tengah itu dekat UIN Warisongo ada LBH Apik Semarang ya. Nah, teman-teman kalau mau jadi volunteer atau lain sebagainya boleh main atau kapan-kapan berdiskusi dengan LBH Apik Semarang, karena
mereka punya gambaran kasus-kasus dan lain sebagainya itu yang konteksnya pas banget dengan Jawa Tengah gitu ya. Karena emang yang ditangani wilayah kerjanya adalah Jawa Tengah. Ada juga di Yogyakarta yang agak dekat juga ya dengan Semarang. Nah, kalau asosiasi LBH Apik itu adalah koordinator dari kantor-kantor LBH Apik ya, dari 16 kantor itu. Nah, visinya apa? Visinya adalah mewujudkan masyarakat demokratis melalui perubahan sistem hukum yang setara gender. Jadi kalau kita bicara sistem hukum, itu ada apa? Ada substansi hukum ya, misalnya kayak undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian struktur hukum itu aparat penegak hukum, dan budaya hukum itu perspektif masyarakat. Nah, ketiganya itu sangat saling berkaitan ya, teman-teman. Makanya kenapa webinar seperti ini tuh sangat penting, karena itu penting untuk membangun perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi kalau hukumnya ada, aparat penegak hukumnya misalnya baik misalnya ya, walaupun kita masih banyak masalah ya aparat penegak hukumnya ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual, tapi masyarakatnya itu mendiskriminasi korban, menstigma korban, itu penegakan hukumnya juga tidak akan berjalan baik, kemudian korban juga tidak akan mendapatkan kenyamanan dan keadilan gitu. Nah, jadi ketiganya itu harus berjalan seiringan. Nah, konsep kerja LBH Apik itu disebut dengan bantuan hukum gender struktural atau BHGS gitu. Ini alhamdulillah konsep ini sempat mendapatkan penghargaan ya sebagai konsep yang konsep pendekatan yang khas gitu ya dari LBH Apik waktu itu kalau tidak salah di DNH waktu yang datang dari ketua pengurus kami itu senior kami ya Ibu Nur Syahbani Kaca Sengkana. Nah, BHGS itu menggunakan pembelajaran dari penanganan kasus ya, kasus-kasus teman-teman itu untuk melakukan perubahan sistem hukum. Jadi kasus-kasus itu dianalisis kemudian dijadikan bahan sebagai perubahan. Sebetulnya yang bermasalah itu di mana? Di budaya hukumnya kah? Atau di aparat penegak hukumnya kah? Struktur hukumnya ya, termasuk SOP-nya atau kelembagaannya atau di undang-undangnya. Nah, maka dari itu salah satu produk hukum yang diadvokasi oleh LBH Apik waktu itu ya bersama jaringan adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itu belajar dari penanganan kasus, banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu nggak bisa diproses ya secara hukum meskipun sudah babak belur gitu ya, hanya bisa diproses dengan kekerasan biasa. Itu pun sering kemudian sulit gitu ya dalam prosesnya. Nah, itu akhirnya lahirlah Undang-Undang PKDRT. Oke, mungkin itu sebagai intro aja ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya, kita seringkali sih masyarakat itu membayangkan kasusnya itu seolah-olah korbannya itu selalu perempuan muda gitu ya. Gambarannya kan sering gitu. Wah, pasti karena dia pakai pakaian ini nih di jalan, atau dia pasti pakai parfum nih menggoda gitu ya, dan atau dia karena pulang malam nih gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya kasus-kasus kekerasan seksual yang masuk di LBH Apik juga ya, kekerasan terhadap perempuan juga secara umum itu justru terjadi dilakukan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat tuh bisa pacarnya, bisa temennya, bisa bisa di civitas akademika itu bisa siapa aja ya, bisa seniornya, teman organisasinya, bisa dosennya dan lain sebagainya itu, ya. Bisa partner kerja dan lain sebagainya. Jadi justru lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat ya, orang yang dekat dengan dia gitu, bukan ya di jalan ada pelecehan dan seterusnya, atau dulu yang kasus pemerkosaan di angkot ada juga gitu. Tapi itu jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya tunjukkan beberapa fakta-fakta, nanti kita juga bisa gunakan sebagai analisis ya, kita analisis bareng ya. Misalnya ini, bayi 2 minggu diperkosa hingga alami luka fisik. Nah, sekarang kita bayangkan, bayi itu maaf ya teman-teman, kita karena sedang berdiskusi secara ilmiah ini ya, untuk pengetahuan. Jadi kalau misalnya bayi itu payudaranya sudah bagaimana? Apakah itu bisa disebut seksi? Gitu. Nah, misalnya itu contoh ya, ini contoh. Kemudian nenek 70 tahun itu disigi, diperkosa di kebun coklat. Bayangkan seorang nenek, dan itu pelakunya adalah seorang pemuda. Gitu. Jadi kita kemudian bisa melihat bahwa korbannya itu sangat beragam gitu, dan kasus kekerasan seksual terhadap nenek-nenek itu ya terhadap lansia itu banyak, nggak cuma satu. Teman-teman bisa searching di yang terlihat di media aja udah banyak gitu. Saya sempat dengan teman-teman LBH dengan di LBHI ya, dengan Kak Aswin kita mengumpulkan dulu data-data kasus kekerasan seksual yang dialami oleh lansia itu ternyata banyak gitu, tidak sedikit.
Dan itu kan lansia perempuan ya yang mengalami kekerasan ya dan perkosaan. Kemudian ini juga nih contoh misalnya aktivis dakwah Makassar lakukan kejahatan seksual terhadap wanita bercadar. Bayangkan sudah pakai bercadar, tetap menjadi korban kejahatan seksual gitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti kalau apa namanya selalu korbannya itu bayangan kita selalu wah pasti karena ini nih pakai rok mini dan seterusnya, tidak. Korbannya itu sangat beragam, mau pakai bercadar, mau pakai baju seragam, mau pakai yang lainnya itu bisa menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kita akan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apa hubungannya dengan ketidaksetaraan gender tadi itu, dengan masalah gender tadi itu, gitu ya. Nah, ini kalau yang sebelah kanan ini saya hanya mencontohkan seorang perdebatan aborsi remaja 15 tahun yang diperkosa kakak dan dipenjara itu ya, itu kasus di Jambi, seorang remaja yang menjadi korban perkosaan, tapi dia sempat dijadikan terdakwa gitu, sebuah kasus aborsi gitu ya. Sedangkan dia sebetulnya disuruh gitu ya melakukan aborsi oleh oleh orang lain gitu ya, dan dia adalah korban kekerasan seksual. Nah, ini yang sempat jadi kontroversi akhir-akhir ini. Saya heran kenapa kontroversinya akhir-akhir ini, padahal novel ini udah lama banget, saya udah baca tuh sejak saya masih kuliah dulu. Ini karena mungkin karena beliau baru saja meninggal dunia ya, dan itu kemudian orang membahas novelnya. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, mungkin sudah ada yang baca ya, Perempuan di Titik Nol ini adalah gambaran dari seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual bertubi-tubi dan dan sepanjang hidupnya, teman-teman. Jadi jangan hanya dikritik bahwa kemudian si perempuan ini menjadi di dunia prostitusi, bukan itu yang dilihat ya. Karena dia sebetulnya masuk dalam dunia prostitusi itu juga karena dia sebagai korban dari struktural, dari sistem gitu. Nah, ini adalah cerita seorang perempuan ya bernama Firdaus gitu ya. Dia sebetulnya dia tidak punya salah apa-apa kan terhadap siapapun sejak remaja, sejak kecil gitu. Nah, kemudian dia mengalami kekerasan seksual, dia mengalami pelecehan dan kekerasan dan diskriminasi. Dia pun tidak waktu itu ketika dia pengen sekolah gitu ya, ada statement bahwa seorang perempuan tidak boleh sekolah di Al-Azhar karena ini basisnya Mesir ya waktu itu ya. Nah, waktu itu zaman dulu ini ceritanya kan lama gitu ya. Jadi ada diskriminasi gitu ya terhadap perempuan juga untuk akses pendidikan. Ini terkait juga dengan ketidakadilan gender dalam hal ini ya, yang memposisikan bahwa perempuan itu dianggap tidak perlu untuk berpendidikan. Jadi kemudian akses dia terhadap pekerjaan, terhadap pengetahuan itu kemudian jauh lebih rendah gitu ya. Karena faktor tadi itu dianggap tidak penting untuk belajar gitu. Nah, di novel ini kita bisa melihat tuh secara struktural sampai dia kemudian membunuh orang lain yang dia sebagai orang yang terlibat ya dalam kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya selama bertahun-tahun sepanjang hidupnya itu. Dia sudah tidak tahan lah ya dengan situasi itu gitu. Kemudian dia dipenjara. Nah, orang mungkin hanya melihat ketika dia wah ini penjahat nih yang membunuh perempuan, membunuh seorang laki-laki di penjara gitu. Tapi dia tidak melihat latar belakang, apa sih sebetulnya yang terjadi di belakangnya itu? Kekerasan apa yang dia alami gitu ya. Nah, dan kasus seperti ini nggak hanya di novel ini, teman-teman. Di kasus yang LBH Apik dulu zaman lama ya, ketika zaman senior dulu ada seperti itu. Dia sampai membunuh suaminya karena dia merupakan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, kita memang tidak setuju dengan pembunuhan yang terjadi, tapi kita harus melihat latar belakang kekerasan yang terjadi yang dia alami ya penderitaan dan lain sebagainya itu yang dia alami oleh perempuan ini selama bertahun-tahun dan tidak ada yang menolongnya, bahkan dia selanjutnya. Nah, itu semua harus terbuka untuk melihat dari di sini gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut definisi ya, sebenarnya definisi ini melengkapi supaya kita memahami apa itu kekerasan berbasis gender. Jadi kalau UNHCR itu punya definisi ya tentang KBG, Indonesia sendiri tidak punya. Filipina punya di salah satu undang-undang yang terbaru itu namanya Safe Space Act, itu ruang publik aman 2019 baru disahkan sebelum pandemi kemarin. Itu yang mengacu pada berbagai kekerasan berbasis gender ya di ranah publik. Kalau mereka membuatnya di ranah yang lain itu sudah di undang-undang yang lain.
Nah, kalau kekerasan berbasis gender itu pada tindakan yang berbahaya, ya tidak selalu berbahaya itu dalam tanda kutip selalu menimbulkan kematian, nggak selalu seperti itu ya. Tapi berbagai tindakan yang menyakitkan diarahkan pada individu berdasarkan jenis kelamin. Jadi memang di sini dia mengalami kekerasan itu karena dia itu punya jenis kelamin tertentu. Maka dari itu kenapa kalau kita melihat kekerasan itu kenapa yang banyak mengalami adalah perempuan. Laki-laki bukan berarti tidak mengalami, mereka juga mengalami. Ini ada peserta laki-laki juga ya. Itu juga mungkin mengalami kekerasan itu gitu ya. Contohnya misalnya juga yang terjadi di kasus KPI ya, yang Komisi Penyiaran Indonesia itu kan laki-laki yang jadi korban kekerasan seksual juga oleh teman-temannya. Tapi juga kekerasan berbasis gender itu juga bisa terjadi pada laki-laki tapi jumlahnya lebih sedikit. Dan rata-rata yang mengalami adalah anak-anak. Itu pun kenapa anak-anak itu juga ada hubungannya nanti dengan persoalan budaya patriarki ya, budaya mengutamakan privilege atau keistimewaan bagi kelompok laki-laki dewasa. Nah, laki-laki dewasa pun banyak yang mengalami kekerasan juga gitu. Tapi jauh lebih banyak perempuan. Jumlahnya sangat tidak berimbang gitu ya. Nah, kenapa? Kita harus bertanya, kenapa kemudian yang jadi korban adalah perempuan gitu. Nah, ya, teman-teman. Jadi di sini berakar ya kekerasan berbasis gender itu kekerasan yang dia tidak lepas akarnya itu dari ketidaksetaraan gender. Jadi ada hubungannya gitu ya. Dia bisa dengan penyalahgunaan kekuasaan juga dan norma-norma yang dia berbahaya gitu. Di norma itu kan bisa ada norma hukum, norma sosial dan lain sebagainya itu ya kalau kita belajar tentang norma. Nah, kalau data sistemnya teman-teman bisa update sendirilah ya. Bisa baca-baca sendiri gitu ya. Bahwa kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi gitu ya. Dan di masa pandemi ini naik itu sekitar 65%. Yang paling naik tinggi seperti yang disampaikan oleh Ibu Isna ini tadi adalah kekerasan menggunakan cyber ya, berbasis online. Ini naiknya sangat signifikan gitu. Bahkan kasus yang masuk di LBH Apik baru Jakarta aja, saya belum mengumpulkan kasus se-Indonesia ya. Karena kami baru akan launching nanti untuk data nasional itu tahun 2022 rencananya. Belum LBH Apik 16 kantor ini baru Jakarta aja dari tahun 2020 itu ada 307 kasus gitu. Jadi itu sangat tinggi gitu. Dan kemudian kekerasan seksual lainnya itu ada sekitar 80 gitu ya dan lain sebagainya itu baru di Jabodetabek aja, belum tambah kasus-kasus di daerah dan kasus-kasus oleh lembaga lain yang juga fokus pada kekerasan seksual berbasis gender online ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang akar dari kekerasan ini ya, tadi itu ketidaksetaraan gender, kita mungkin sama-sama dulu membahas tentang yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, ini lagi rame-rame nih. Mungkin teman-teman nanti juga bisa memberikan pendapat ya. Lagi rame tentang penolakan terhadap Permendikbud itu ya, yang ada di kampus gitu. Sebetulnya ini sih butuh diskusi aja sebetulnya itu ya, karena kalau dalam kode etik di kampus itu kan sebetulnya sudah ada tentang etika tidak boleh melanggar moral. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan Permendikbud itu seharusnya. Karena mau kekerasan mau bukan kekerasan, kalau kampus mau menindak warganya sendiri, itu bisa menggunakan kode etik kampus gitu ya, bisa dilakukan. Cuman Permendikbud itu untuk menebalkan supaya kampus itu melindungi korban, mencegah dan kemudian menangani kalau ada kekerasan seksual itu untuk menebalkan aja gitu. Cuma banyak yang disalahpahami gitu ya terkait dengan itu. Nah, kekerasan seksual itu termasuk kekerasan berbasis gender dan mencakup serangan seksual dalam bentuk apapun. Jadi tindakan apapun gitu ya. Serangan itu bukan berarti selalu bentuknya paksaan gitu enggak ya, tapi bentuknya bisa banyak tuh dengan bujuk rayu, dengan kebohongan, rangkaian kebohongan, dengan tipu daya dan lain sebagainya itu dalam bentuk apapun. Untuk melakukan tindakan seksual, kemudian dia keuntungan seksual juga bentuknya bisa rayuan seksual, komentar dan lain sebagainya itu yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan tuh bukan berarti kalau setuju, bukan berarti tidak terjadi kekerasan. Kita cek dulu di belakangnya. Ada nggak relasi kuasa yang dipergunakan, disalahgunakan? Ada nggak tipu daya yang dipergunakan? Gitu ya. Kalau di Filipina dan di mana lagi ya, kemarin saya sedang menganalisis perbandingan antar negara juga ya. Afrika Selatan kalau nggak salah, atau New Zealand ya. Itu tipu daya, itu masuk ya sebagai unsur gitu. Ketika seseorang itu mengambil keuntungan gitu ya untuk mendapatkan keuntungan seksual gitu. Itu masuk sebagai tindak pidana, unsur dalam tindak pidana gitu. Nah, di Indonesia belum masuk ke sana gitu, baru
perkosaan itu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Nah, itu padahal banyak perkosaan itu yang dilakukan dengan tipu daya, gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi intinya adalah itu memang terkait dengan tindakan yang tidak diinginkan. Nah, nanti soal persetujuan nanti kita akan berdiskusi ya, apakah setuju itu mutlak atau tidak gitu. Bahwa setuju itu ternyata banyak faktornya, ada latar belakangnya tadi itu ya, seseorang menimbulkan trauma yang bahkan bisa seumur hidup. Jadi kenapa kekerasan seksual itu beda dengan kekerasan yang lain? Karena dia itu sampai mengena pada martabat seseorang, integritas seseorang. Makanya traumanya itu panjang sekali. Apalagi dia kemudian mengalami stigma masyarakat dan lain sebagainya itu. Malah kadang pelaku sudah dimaafkan, korbannya tetap di stigma gitu. Padahal korbannya kan nggak salah, malah pelakunya yang dimaafkan, korbannya di stigma, dan itu banyak ya terjadi seperti itu. Kasus yang ditangani LBH PIK NTB misalnya justru dia di masyarakat itu karena dia hamil sebagai korban perkosaan, dia kemudian justru diusir dari kampung, kan baru boleh kembali. Nah itu kan gimana ya, dia udah jadi korban gitu ya teman-teman. Jadi makanya ini bukan kejahatan biasa, dan kita harus meresponnya juga secara khusus gitu, kekerasan ini, karena memang tidak biasa. Nah, bentuk-bentuknya kita bisa melihat ya, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja. Misalnya di sini ada, oh ini maaf tadi saya terrevisi, nggak apa-apa, nanti saya ini. Ini ada fisik, ada non fisik, ada satunya online. Sebenarnya non fisik itu termasuk yang visual ya, teman-teman. Itu termasuk non fisik ya. Nah, fisik itu misalnya apa? Misalnya perkosaan itu ya, pemaksaan hubungan seksual, kemudian memasukkan benda bagian tubuh gitu, itu sudah sekarang menjadi perluasan unsur ya, perkosaan itu ditambah ya, memasukkan benda atau bagian tubuh ke dalam vagina perempuan, dan atau sebaliknya gitu ya, menyuruh gitu ya ke dalam apa namanya bagian-bagian tubuh tertentu kepada apa namanya pelaku gitu, korban dipaksa untuk kepada pelaku gitu, juga merupakan perkosaan. Kemudian bentuknya bisa menggesek, mencium paksa, menyentuh dan lain sebagainya itu. Itu yang fisik. Kemudian non fisik, nah ini yang paling sulit ya, paling sulit sekali untuk dibuktikan itu pelecehan seksual verbal dengan kata-kata, komentar. Dia menyebut bagian tubuh tertentu dengan bernada seksual, termasuk catcalling. Nah, teman-teman kadang-kadang kan gini ya, di jalan gitu kalau yang mbak-mbak nggak pakai jilbab dipanggil-panggil mbak gitu. Tapi kalau yang pakai jilbab tetap aja di catcalling, tetap ada catcallingnya, ada dipanggil-panggil. Tapi pakai ya assalamualaikum, tapi assalamualaikumnya maksa gitu ya. Assalamualaikum. Coba bayangkan kalau Anda kalau kita sore-sore gitu ya di situ, misalnya pulang dari aktivitas kampus gitu, sore malam-malam jam 9 malam atau jam berapa aktivis kampus gitu sendiri atau berdua, di situ ada banyak gerombolan laki-laki dengan kemudian memanggil-manggil walaupun dengan assalamualaikum maksa gitu. Nah itu kan perasaannya kan takut ya, was-was gitu ya di dalam perasaan kita gitu, trauma dalam diri kita itu, meskipun yang kalau catcalling mungkin akan cepat sembuh traumanya gitu ya, tapi kan dia mungkin nggak akan lewat situ lagi gitu. Ada juga kasus yang pernah saya ini itu ya, apa dia diteleponin terus tuh, ini apa stalking ya, kalau ini ya stalking ya. Dia nelponin terus, menguntit gitu ya, seorang relawan, kemudian ditanya terus gitu ya sama salah satu relawan laki-laki yang laki-laki, dia akhirnya nggak berani balik lagi jadi relawan di situ karena ketakutan. Nah ini misalnya contoh ya teman-teman. Kemudian visual itu bentuknya bisa gambar, sikap itu gestur gitu ya, maaf ya misalnya kayak membuka pakaian di depan korban, dan lain sebagainya itu kan tidak sopan, atau dengan gaya tertentu yang menunjukkan sikap yang sebenarnya menunjukkan apa namanya secara seksual gitu ya, tindakan-tindakan yang menunjukkan itu apa ingin menunjukkan sebuah perilaku seksual. Nah itu di depan korban atau menyuruh korban. Nah itu masuknya yang visual gitu. Kita bisa melihat terus kemudian gambar, foto, mengambil gambar dan lain sebagainya itu voyeurisme gitu. Kalau di Singapura itu ada tindak pidananya sendiri namanya voyeurisme. Dia mengambil gambar tanpa izin gitu ya dari korban, kemudian bahkan menyebarkan atau menggunakannya untuk mengancam korban. Nah, tadi saya tidak akan menjelaskan ini satu-satu ya teman-teman. Kekerasan berbasis gender online kan banyak ya. Ini kalau menurut SafeNet ini saya juga ada juga teman-teman klasifikasinya ada di UN Reporter, itu juga ada beberapa bentuk ya kekerasan berbasis gender online itu
ada cyber grooming itu dengan the grooming itu dengan memperdaya korban gitu ya, diperdayai korban itu supaya nanti misalnya mau ngirim gambar, mau diajak kemana gitu, itu grooming gitu ya. Kemudian ada cyber harassment di peretas gitu, kontennya ilegal atau pelanggaran privasi, dibuka-buka lah HP-nya, kemudian distribusi foto pribadi gitu. Kemudian termasuk balas dendam dengan menyebarkan konten pornografi terkait korban revenge porn, ini yang paling banyak ya terjadi. Kemudian pencemaran nama baik, online defamation, dia juga bisa dengan membuat sebuah konten gitu yang sebenarnya tidak dibuat oleh korban, tapi foto-foto korban dimasukkan ke situ, dimasukkan nomor HP-nya dan seterusnya, itu ditulis bahwa dia menerima layanan kamar misalnya dan seterusnya itu. Jadi itu ada konten-konten seperti itu. Kemudian rekrutmen online juga gitu ya. Nah itu. Nah ini kasus-kasus yang kalau yang sebelah kiri itu kita kenal banget ya, kasus Baik Nuril ya. Dia justru yang dikriminalisasi gitu. Dia sebagai korban yang dikriminalisasi. Kemudian kekerasan ini salah satu contoh nih, dimaki dan kemudian konten intinya mau disebar. Kemudian dia sampai trauma dan dia sampai frustasi dan mencoba bunuh diri. Kemudian jangan salah, suami yang tidak mau takut diceraikan istrinya, dia juga mengancam dengan adegan ketika mereka berhubungan seksual, itu suaminya ngancam itu akan disebar. Atau mantan suami, itu kasusnya banyak ya sekarang yang seperti itu. Bahkan oleh orang terdekat kita sendiri. Kan? Nah, mengapa ketidakadilan gender itu berpengaruh? Ini saya mau tanya nih, lari ini yang menang siapa nih kira-kira? Ada yang mau respon nggak? Kalau lari ini siapa yang duluan nih kalau di sini nih lihat kayak gini? Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki kenapa? Karena banyak halangan. Oh iya, jadi halangan rintangnya di depan perempuan ini banyak ya. Laki-lakinya tinggal lari aja nih, tinggal lari muter nih, nggak ada pakaian di sini, cucian. Belum lagi nanti anak bayi gitu ya di situ. Nah, kemudian ini juga dia pakai sepatu hak ya, terus kemudian pakai rok, nanti kalau lari juga nggak bisa secepat laki-laki nih karena konstruksi budaya juga. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ini gambaran dari ketidakadilan gender. Bagaimana kalau seandainya ini kemudian pekerjaan yang ada di sebelah kiri itu dibagi gitu, kan sama-sama kerja, kenapa pekerjaannya nggak dibagi? Nah, ini yang terjadi juga ketika pandemi ini gitu, ketika si suaminya pulang WFH di rumah, tapi pembagian kerja di rumah nggak dibagi gitu. Jadi akhirnya terjadi gesekan, pertengkaran, kelelahan ya perempuan gitu ya, dan kemudian banyak terjadi KDRT yang sangat meningkat signifikan di masa social distancing. Itu nggak hanya Indonesia, di negara-negara lain hampir di seluruh dunia juga seperti itu. Ini tidak lepas dari konstruksi seperti ini gitu teman-teman. Jadi kalau konstruksinya ini nggak tetap disamakan gini, nggak berubah posisinya perempuan ini, nantinya dia juga akan terdiskriminasi dalam banyak faktor. Sekarang sih kita sudah gampang ya mau sekolah dan lain sebagainya perempuan, tapi nantinya juga ketika mau berkembang itu nanti beda lagi gitu ya. Kadang nggak boleh sama suaminya bekerja, dia nggak boleh berkembang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai HP-nya itu nggak boleh menghubungi teman-temannya gitu ya. Jadi konstruksi seperti itulah yang kemudian itu berpotensi untuk menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Ini kok nggak kelihatan? Oh ini. Nah ini sebetulnya saya hanya gambaran singkat aja ya karena waktunya pendek ya. Jadi faktor-faktor itu bisa dipengaruhi oleh tafsir agama. Jadi mungkin agamanya tuh maksudnya nggak seperti itu, tapi nafsirnya gitu. Contoh misalnya ya sering ini ya kalau teman-teman UIN mesti tahu ya. Misalnya bagaimana menafsirkan Ari Jaluk wa Lanisa gitu ya. Kemudian saya orang ormas juga. Nah, itu bagaimana sih menafsirkannya, kadang-kadang ditafsirkannya saklek gitu ya, bahwa pemimpin itu adalah laki-laki, perempuan itu tidak boleh mimpin ya. Jadi ada yang seperti itu. Padahal sebetulnya maksudnya nggak seperti itu. Gitu. Itu bukan masalah relasi laki-laki dan perempuan itu kemudian laki-laki lebih superioritas, enggak gitu. Karena sebetulnya laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama ketika beramal soleh dan lain sebagainya, itu punya hak yang sama gitu ya, mendapatkan
tempat yang sama di sisi di mata Allah gitu. Nah, tafsir agama juga menggambarkan misalnya ketika perempuan itu sudah menikah, dianggapnya dia boleh diperlakukan apa aja secara seksual oleh suaminya. Padahal sudah diberi contoh ya bahwa pergaulilah istrimu dengan cara sebaik-baiknya. Berarti kan tidak boleh terjadi kekerasan harusnya di situ. Karena itu kemungkaran gitu ya. Dengan banyak sekali ya kasus-kasusnya misalnya itu dulu yang lagi hamil kemudian dipaksa untuk berhubungan seksual atau lagi menstruasi tuh ya. Nah, itu kemudian dipaksa oleh suaminya atau bahkan dengan dipukul dengan benda-benda yang tidak seharusnya dimasukkan ke vagina, itu banyak kasus yang seperti itu. Nah, itu dianggapnya kalau dalam kelompok tertentu menafsirkannya, oh itu ya itu haknya suami lah mau diapa-apain, dianggapnya seperti itu ya. Padahal itu adalah kekerasan ya yang dilakukan itu menurut tafsir agama tertentu dari kelompok tertentu gitu. Kemudian culture budaya juga seperti itu ya, yang bahkan ada yang mewariskan gitu, masih ada loh, adat tertentu ya di pelosok-pelosok tuh yang mewariskan, kalau meninggal, istrinya diwariskan ke saudaranya yang laki-laki, gitu misalnya ya, ini contoh. Kemudian, juga, praktek berbahaya seperti, sunat perempuan yang itu ya, sampai memotong klitorisnya gitu, itu menimbulkan infeksi juga, berpotensi menimbulkan infeksi bagi perempuan dan hilangnya kenikmatan perempuan ketika dia melakukan hubungan seksual. Nah, itu ya misalnya contohnya. Kemudian, politik, nah dalam politik itu bisa produk undang-undang gitu ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Undang-Undang Perkawinan itu ya, pasal 34 misalnya itu di situ di-mention bahwa perempuan itu kewajibannya adalah, pekerjaan rumah tangga. Nah, padahal, itu satu-satunya negara di dunia yang mengatur bahwa pengaturan pembagian kerja dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan. Padahal kita bisa telusuri sendirilah, apakah memang dalam agama Islam itu ada pembagian kerja seperti itu, gitu. Nabi sendiri aja menjahit pakaiannya sendiri, dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus kritis gitu ya melihat hal itu. Dan ini masuk dalam ranah politik, bahkan masuk dalam undang-undang, gitu ya. Diskriminasi itu bisa masuk dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ekonomi, nah ini, dunia kerja gitu ya dan lain sebagainya itu juga berpotensi, mendiskriminasi, perempuan. Jadi diskriminasi ini pembedaan, dampaknya itu tidak sederhana gitu ya. Jadi ketika, ada tafsir-tafsir yang tidak adil gender itu yang lahir dari bagaimana dia mendeskripsikan perempuan, misalnya dianggap bahwa, oh perempuan tuh lebih teliti, jadi dia sekretaris aja, laki-laki tuh, yang bisa mimpin laki-laki gitu, padahal sebetulnya semuanya punya potensi. Nah, akhirnya dibeda-bedakan gitu ya antara perempuan dan laki-laki, meskipun ya ada perbedaannya, tapi perbedaannya itu kan hanya hal tertentu ya, dan itu memang harus disesuaikan kebutuhannya. Laki kan enggak. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada cuti haid. Nah, kenapa nggak ada cuti haid untuk laki-laki? Ya nggak ada, karena memang laki-laki tidak haid gitu ya, teman-teman. Jadi itu memang harus dibedakan ya, bukan berarti itu sama persis gitu. Tapi pembedaan, mendeskripsikan bahwa seolah-olah perempuan nggak bisa mimpin, seolah perempuan itu tidak perlu bersekolah karena dia akan di rumah aja, dia dianggap tidak rasional. Nah, itu berdampak kepada kehidupan perempuan gitu. Akses pekerjaan, stigma terhadap perempuan, kemudian stereotip ya terhadap perempuan, beban ganda dan lain sebagainya itu yang berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Nah, itulah kenapa perempuan itu rentan kemudian mengalami kekerasan dimanapun dan anak-anak juga rentan mengalami kekerasan. Nah, sebetulnya relasi ini itu saling menghormati antara laki-laki dan perempuan ini dan pembagian kerja yang setara itu mesti menjadi salah satu gitu ya, jalan kemudian supaya kekerasan, berbasis gender ini bisa dikurangi gitu. Karena memang akarnya di situ, akarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, ini nggak perlu, dengan, kesetaraan gender nggak akan ada kekerasan kok, itu akan sangat sulit gitu. Karena itu menjadi, bagian dari relasi yang timpang itu, relasi yang timpang yang kemudian salah satunya menjadi superioritas dan kemudian bisa melakukan apa saja dan menganggap objek salah satu yang lain. Nah, itu adalah permasalahan gitu ya. Nah, itu makanya salah satu, kenyataannya itu menimbulkan pembedaan gitu dan sebetulnya sih pembedaan ini berdampak pada laki-laki juga sebetulnya. Kan ada laki-laki yang dia sebetulnya pengennya jadi, pekerjaan yang,
misalnya dia suka menari atau suka yang lain gitu ya, yang itu kemudian dianggap itu tidak gentle gitu. Padahal kan itu juga dia potensinya seperti itu gitu ya, dia bakatnya seperti itu gitu. Itu kan juga itu menghalangi kelompok tertentu gitu ya untuk mengembangkan diri sesuai batas bakatnya. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, teman-teman, stereotip, subordinasi itu menomorduakan dalam pengambilan keputusan gitu ya, baik dalam keluarga, masyarakat, termasuk di desa misalnya. Apakah kelompok perempuan itu digali kebutuhannya gitu ya, itu berpengaruh pada budget desa juga misalnya. Kemudian marginalisasi, beban ganda, kemudian kekerasan. Nah, di sini ini ada pohon kekerasan berbasis gender ya. Di sini contohnya ya, di sini bahwa di bawah ini akarnya adalah ketidakadilan gender, kemudian penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Kemudian di sini tidak ada penghormatan gitu ya. Di sini akan melahirkan apa tadi itu? Kemiskinan misalnya, termasuk kemiskinan banyak kemiskinan perempuan. Kemudian kekerasan, kemudian minimnya perlindungan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini akhirnya yang kelihatan apa di atas tuh ada kekerasan domestik, verbal, seksual dan lain sebagainya, perkosaan dan lain-lain ya, banyak sekali yang terjadi di sini. Nah, kalau kita bicara kesetaraan gender tentunya nah ini tadi 4 hal ini harus ada adil gitu ya, aksesnya adil, kontrol terhadap misalnya ini sumber daya nih, akses sumber dayanya adil. Kalau sudah bisa mengakses, mengontrolnya adil, misalnya lahan, sudah punya lahannya, tapi ternyata tidak boleh menentukan tanaman atau tidak boleh mengelola. Nah, kontrolnya juga seharusnya adil juga, jadi dia juga bisa mengelola gitu ya. Partisipasinya nggak hanya diminta untuk datang, tapi diberdayakan juga supaya dia bisa menyuarakan. Kemudian manfaatnya, ternyata sudah akses, dikasih kontrol, sudah setara, partisipasi sudah setara, tapi ternyata manfaatnya nggak setara. Nah, ini juga harus dibenahi, apa sih masalahnya sehingga manfaatnya ini tidak bisa dirasakan secara adil dan setara gitu ya, teman-teman. Nah, selain persoalan gender tadi itu sebetulnya kita juga harus memperhatikan tentang disabilitas ya. Jadi yang kelompok-kelompok rentan juga yang mengalami kekerasan itu termasuk diantaranya adalah disabilitas dan termasuk kelompok rentan lainnya, misalnya lansia dan lain sebagainya itu. Nah, faktanya ini tadi, saya sudah menyampaikan tadi itu ya. Ini adalah salah satu riset yang dilakukan oleh Holabek di sini yang gambar-gambar di sebelah kiri itu, kanan itu. Ini misalnya di publik itu yang mengalami kekerasan beragam gitu. Coba ini yang pakai jilbab pada 17%, baju lengan panjang ada 18%, seragam sekolah 14%, baju longgar 14%, hampir sama gitu korbannya. Nah, itu tidak memandang waktu, mau siang, pagi, malam, terjadi di rumah, sekolah, termasuk banyak ya kasus juga yang masuk tuh di LBH Apik, pelakunya adalah keluarganya sendiri. Bahkan ada seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya sejak kecil, dan ada juga yang kemudian paman yang menggunakan karena dia membiayai sekolahnya menggunakan ancaman dia nggak akan dibiayai kalau dia tidak mau gitu ya. Nah, itu ada juga yang sampai kemudian memutuskan untuk meminta pemutusan hak perwalian gitu. Itu karena dia tidak mau ayahnya itu nanti menikahkan dia nantinya gitu ketika sudah dewasa karena ayahnya itu adalah pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya selama bertahun-tahun. Kemudian tidak memandang hubungan pelaku tadi itu ya, siapapun ya bisa terjadi gitu dan paling banyak orang-orang terdekat, tidak memandang usia. Korbannya bisa siapa aja, muda, tua, anak, bayi, lansia, gitu ya. Laki-laki juga bisa dikorban, meskipun potensinya lebih sedikit. Tapi kalau ada relasi kuasa yang timpang di antara laki-laki, itu juga laki-laki yang lebih lemah bisa jadi korban gitu, karena dia diletakkan sebagai objek gitu ya. Nah, kemudian tidak memandang cara berpakaian. Tadi itu saya bukan berarti mempromosikan tidak pakai jilbab, enggak ya, karena saya sendiri juga pakai jilbab. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa kita tidak boleh menstigma korban, kemudian ketika mengatakan bahwa korban itu, wah itu pasti karena pakaiannya. Kita tidak boleh seperti itu, karena memang faktanya bukan karena pakaian itu, dia kemudian jadi korban. Ya, karena korban-korban yang lain juga mau pakai baju yang jilbab dan tidak, itu bisa jadi korban gitu ya. Tentunya ini ada batas tertentu ya teman-teman, kalau etika dalam berpakaian tentu teman-teman sudah punya standar sendiri ya di masyarakat. Kemudian dapat dialami laki-laki maupun perempuan ya, walaupun perempuan dalam hal ini jauh lebih banyak gitu. Nah, di sini ya ini contohnya ini 64% dari 38.766 perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Ini yang ruang publik ya.
Nah, ini sangat penting untuk dilihat ya, teman-teman, tentang relasi kuasa. Kita harus pandai-pandai melihat kasus kekerasan seksual. Saya akan berikan salah satu contoh kasus ya, mungkin waktunya udah habis ya. Salah satu contohnya misalnya ada di kasus di UI dulu tuh. Mahasiswa UI sebetulnya dia sedang mengikuti acara apa namanya seni gitu ya, perhelatan seni gitu. Kemudian dia mengalami kekerasan seksual oleh seniornya sendiri, oleh seniman senior. Nah, mahasiswa ini kan sedang skripsi dan si senior ini mengatakan kalau dia ketua panitianya si senior ini, dia mengatakan kalau dia punya bahan skripsi. Nah, karena si mahasiswa ini percaya dia senior ya dan akan membantu dia dan mereka apa namanya dia juga akrab dengan banyak orang. Kemudian dia percaya aja si senior ini nggak akan melakukan tindakan apa-apa. Dimintalah ngambil bahan skripsinya di kontrakannya si senior seniman ini seniman yang cukup terkenal juga sebetulnya. Datanglah ke kontrakan si itu. Nah, ternyata dia mengalami kekerasan seksual di dalam kontrakannya itu. Kemudian dia diancam kalau dia mengatakan kepada orang lain dia akan dipermalukan gitu. Nah, kemudian dia mengalami kekerasan seksual berkali-kali. Orang mungkin akan berpikir, kok kejadiannya di kontrakannya si pelaku sih, berarti dia mau dong, dia yang datang dong. Kemudian ada orang lagi yang bilang, "Kok terjadinya berkali-kali? Berarti itu suka sama suka dong." Nah, itu karena orang tidak bisa melihat relasi kuasa. Orang tidak bisa melihat bagaimana tipu daya gitu ya, dan bujuk rayu dan, rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kita harus kritis melihat kasus seperti itu. Ternyata si pelaku itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan pengaruhnya juga, ya, menggunakan senioritasnya, menggunakan kepercayaan orang lain terhadap dirinya untuk, melakukan kekerasan seksual. Dan kemudian dia melakukan, tekanan ya kepada korban untuk, bahwa dia akan dipermalukan dan itu untuk mendapatkan keuntungan seksual selanjutnya, gitu. Si korban udah ketakutan, dia bingung bagaimana dia akan memecahkan masalah itu, sedangkan dia terancam kalau, apa namanya, masa depannya, kemudian nama baiknya itu akan diperburuk ya, menjadi buruk gitu ya oleh orang ini, gitu. Dia juga tidak punya saksi bahwa secara langsung yang tahu bahwa dia itu adalah korban, gitu, yang menjelaskan bahwa dia sebetulnya adalah orang akan berpikir dia suka sama suka, karena terjadi di kontrakannya si pelaku. Nah, teman-teman kita harus kritis ya melihat yang seperti itu bahwa ada faktor ada ini ya apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk bisa mendapatkan keuntungan seksual itu. Jadi kita harus bisa melihat si kuasa dan ada juga bujuk rayu tipu daya aku ya. Misalnya ini seorang pacar menggunakan bahasa yang menekan bahwa jika tidak mau dicium atau tindakan seksual yang lain maka berarti tidak cinta. Nah, yo. Kalau ada yang seperti ini toxic relationship ya. Itu hubungan beracun, teman-teman. Kalau ada kayak gini ini nggak usah aja deh, putus gitu aja. Jadi apa kalau kita lakukan seperti itu ya kita tegas ya memang korban itu ada yang dalam situasi yang dia sulit untuk kemudian memberikan penolakan. Nah, teman-teman ya kita harus analitis ya melihat kasus seperti ini. Gitu ya, ini apa hubungan yang beracun. Kemudian nih pacar minta dikirimi foto yang porno dan jika si perempuan menolak maka akan ada kalimat tidak sayang, tidak setia, tidak cinta. Nah, itu hampir sama ya kayak gitu ya. Jangan tertipu ya teman-teman. Dan jangan melakukan itu ya. Kemudian senior mengajak junior ke sebuah organisasi, senior mengajak junior sebuah organisasi pergi ke suatu tempat karena ada rasa percaya nih senior ini orang baik gitu ya, bahwa senior itu tidak akan melakukan perbuatan buruk, maka dia menurutinya atau merasa pekewoh, nggak enak hati gitu kalau menolak. Atau bahkan takut menolak permintaan senior gitu ya, wah takut nanti diiniin dan sebagainya itu. Karena senior ini begitu terhormat gitu di mata orang lain. Ternyata dia mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, penggunaan hal seperti ini kita harus jeli. Kemudian tentang konsep persetujuan. Bukan berarti kalau setuju itu selalu mau ya teman-teman ya. Bukan berarti. Ada perspektif yang salah juga selama ini. Misalnya gini, orang pergi traveling ketika mereka itu tidak ada tempat, kemudian mereka menginap di dalam satu tenda, meskipun terpisah tempat tidurnya gitu ya, laki-laki dan perempuan misalnya, itu bukan berarti si perempuan mau diajak berhubungan seksual gitu. Itu salah perspektif seperti itu. Ada laki-laki yang berpikir seperti itu, wah itu salah banget. Bukan berarti itu mau gitu ya teman-teman, jangan salah gitu. Orang yang mau dipeluk belum tentu dia mau berhubungan seksual gitu. Jadi itu salah perspektifnya yang seperti itu. Nah, apa namanya teman-teman harus hati-hati ya. Maksudnya
dengan mempersepsikan gitu, mempersepsikan seorang perempuan ataupun seorang anak dan lain sebagainya dalam hubungan pacaran tuh harus apa namanya, teman-teman hati-hati gitu dalam hal ini. Nah, kalau sebaik mungkin teman-teman apa namanya, sebaik mungkin teman-teman dan menghindari tindakan-tindakan berbahaya gitu ya satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya berikan contoh nih, teman-teman. Jadi kalau seolah-olah apa namanya tadi itu mau gitu ya, misalnya tadi yang contoh senior tadi itu, mau pergi bukan berarti dia setuju untuk kemudian, diperlakukan dengan, seenaknya gitu, apa, diraba, disentuh dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau sudah menyatakan jadi pacar, pacarnya boleh melakukan apapun, itu bukan berarti seperti itu gitu. Jadi teman-teman kita harus bedakan ya, teman-teman ya, dalam hal ini harus saling menghormati, harus tahu, apa namanya, hak masing-masing gitu. Kemudian ini juga nih, misalnya dalam situasi bencana, dalam kondisi keterbatasan akses sumber daya makanan, menukar bantuan dengan seorang perempuan dengan permintaan hubungan seksual ini terjadi ya di salah satu konflik di Indonesia. Seorang ibu single parent bersedia karena anak-anaknya kelaparan. Jadi ini ada penyalahgunaan oleh pemilik relawan misalnya atau kelompok tertentu yang punya akses sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seksual ditukar dengan hubungan seksual. Nah, itu sebetulnya si ibu ini sebenarnya mengalami kekerasan seksual. Meskipun si ibu ini setuju karena setujunya kenapa? Karena dia terpaksa gitu. Sebenarnya dia tidak ingin. Dia itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh dia gitu. Ya. Jadi dia apa di bawah keterpaksaan karena waktu itu emang di konflik saya lupa ini Poso apa Ambon gitu emang sumber daya makanan itu sangat sulit luar biasa gitu ya. Dan anak-anak butuh makanan. Nah, ini pelaku ini menyalahgunakan gitu ya kekuasaannya dan apa namanya dia punya sumber daya itu. Nah, itu. Nah, teman-teman ya. Ini yang di bawah ini sudah ya ketika seorang mau jadi pacar bukan berarti dia berhak melakukan apapun tanpa izin tertentu kepada si korban, si pacarnya, bukan berarti dia boleh melakukan apa aja gitu. Nah, ini saya tidak akan nambah, ini sebenarnya hanya tambahan sedikit, kenapa kita mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual ya, itu karena berdasarkan pengalaman dari lapangan dan bukan berarti kita kemudian setuju dengan zina, bukan seperti itu ranahnya beda lagi ya, karena kita sedang bicara tindak pidana kekerasan seksual, tentunya kita bicara sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban. Tapi kalau teman-teman merasa, kalau soal zina itu beda lagi gitu, dan apakah zina itu harus masuk dalam ranah pidana, kan tidak selalu selalu yang buruk menurut agama itu harus masuk ranah pidana, itu enggak selalu ya, teman-teman. Kayak, durhaka terhadap orang tua kan tidak selalu harus masuk penjara gitu. Nah itu tergantung keputusan, kita sendiri ya dalam hal ini, tapi, RUKS memang itu berdasarkan dari pengalaman dari penanganan kasus ya, teman-teman semua. Jadi tidak bermaksud untuk, melegalkan dan lain sebagainya itu sebetulnya kita juga kaget kenapa jadi responnya kayak gitu. Itu menurut kami tafsir a contrario argumentum a contrario-nya, menurut kami, kurang tepat gitu ya, karena memang niat kami tidak ke sana. Nah, kita mau berada di budaya yang mana gitu. Kita mau nyalain korban atau kita yang akan membantu penyintas gitu ya. Mungkin itu dari saya. Maaf ini agak panjang ya teman-teman, karena memang sebetulnya topik ini cukup, satu pelatihan gitu. Terima kasih dari saya, silahkan kalau misalnya ada boleh berbeda, boleh tidak setuju, atau ada masukan dan lain sebagainya, ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu Kotim Sutanti. Jelas sekali ya, jadi banyak sekali kekerasan gender yang berlaku di sekitar kita dan kadang kita merasa tidak sadar bahwa itu adalah salah satu kekerasan seksual berbasis gender itu tadi. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau Bu Kotim Sutanti itu saat ini adalah koordinator pelaksana harian di Asosiasi LBH Apik Indonesia. Beliau juga aktif di Aliansi Reformasi KUHP, JK Koalisi Bantuan Hukum untuk Keadilan, dan masih banyak lagi. Jadi di daerah juga penjelasan dari beliau ini sangat jelas gitu ya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu seperti tadi catcalling. Ternyata catcalling itu juga adalah bentuk ketidaknyamanan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender tadi gitu. Kepada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan bisa
langsung ditanyakan, bisa lewat raise hand atau di kolom komentar. Ya, ini udah ada dari Mbak Nur Hayati. Kepada Mbak Nur Hayati, saya persilahkan untuk bertanya. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Bagaimana Bu cara jika seorang korban yang terjadi kekerasan seksual secara berulang-ulang kali dan dia diancam, bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari situasi yang merugikan itu, sedangkan dia diancam, Bu? Bagaimana caranya si korban itu bisa keluar dari situasi yang tidak dia inginkan, Bu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini mau dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab saja, Bu. Oke, langsung saya jawab ya. Sebetulnya kemarin saya ada satu slide ya tentang bagaimana kalau temanmu menjadi korban atau bagaimana kamu menjadi korban. Mungkin saya tambahin dari situ aja ya. Mana ya? Saya ada di sini nggak ya? Di slide di tempat lain. Supaya kita lebih punya gambaran. Oke. Nah, oke, saya akan nambahin ini sedikit, teman-teman. Tadi pertanyaannya, kalau kita mendapatkan ancaman gitu ya, kita mengalami kekerasan seksual, kemudian kita mendapatkan ancaman, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita cari teman yang kita percaya untuk membantu kita. Kalau nggak ada, cari sumber daya, cari orang yang Anda percaya untuk membantu atau ke lembaga bantuan hukum terdekat ya yang Anda percaya. Kalau di Semarang tuh banyak kok, ada LBH Semarang, ada LBH Apik Semarang gitu ya. Itu dan ada beberapa lembaga sebetulnya yang punya perspektif yang baik gitu ya terhadap kasus kekerasan seksual itu yang bisa membantu Anda gitu. Nah, penyelesaiannya itu tergantung dari teman-teman gitu ya. Apakah kemudian kasus itu pengennya diselesaikan melalui jalur pidana atau teman-teman tidak gitu. Itu adalah hak korban. Jadi kalau LBHP nggak akan maksain, oh kamu harus ngelaporin ini ke polisi, kecuali kalau memang kasus itu delik umum ya, itu pasti akan siapapun boleh melapor gitu. Tapi kalau delik aduan itu teman-teman bisa melaporkan memilih untuk menyelesaikan kasus itu bagaimana. Cuma perlu diingat bahwa kalau si pelaku itu tidak mendapatkan sanksi, dia mungkin akan mengulangi kepada Anda atau kepada orang lain. Artinya pelaku ini perlu mendapatkan sanksi dan perlu mendapatkan rehabilitasi gitu teman-teman, supaya dia berubah, supaya dia tidak melakukan itu lagi kepada orang lain gitu. Jadi pendekatannya bukan kemudian balas dendam ya, tapi bagaimana si pelaku ini tidak melakukan itu kepada Anda lagi dan tidak melakukan kepada orang lain gitu ya, kalau misalnya jadi korbanan. Kemudian pertama ya, biasanya ya korban itu sering menyalahkan diri sendiri gitu. Misalnya dia merasa bahwa aduh harusnya aku tuh nggak lewat di tempat itu, atau aduh aku tuh harusnya kemarin tuh begini, aduh aku harusnya begini. Bahkan korban KDRT juga begitu, selalu dia merasa bahwa dirinya tuh salah, oh mungkin apa aku kurang baik ya masak ya, apa aku kurang ini ya gitu. Padahal itu ya gimana ya, yang salah pelaku tuh bagaimanapun nggak boleh melakukan kekerasan gitu loh. Kalau dia nggak suka istrinya pakai daster di rumah setiap hari ya dipoles lah, bagaimana dia diskusi lah sama istrinya supaya istrinya itu atau didanai juga gitu ya, supaya tidak pakai daster terus di rumah misalnya begitu, atau diajak bicara gitu ya, diajak diskusi gitu. Kenapa kemudian jadi korban melakukan kekerasan terhadap menjadi alasan melakukan kekerasan gitu. Istri kan juga sering menerima suaminya nggak mandi berhari-hari gitu, atau sering penampilannya juga nggak keren gitu ya. Jadi itu harus sama-sama, harus kesalingan dalam hal seperti itu. Nah, korban kekerasan seksual itu sering nggak mengalami seperti itu, dia tuh sering nyalain diri sendiri gitu. Kenapa saya mau ya dan seterusnya itu. Nah itu kalau menjadi korban, pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri bahwa Anda itu adalah korban dan Anda harus tangguh gitu ya menghadapi diri Anda dan harus bangkit. Ya, bahwa pelaku ketika melakukan kekerasan seksual itu tetap dia itu melakukan kesalahan, dia tetap salah gitu melakukan kekerasan seksual.
gitu kan, tidak seharusnya dia melakukan itu. Ibaratnya gini, saya kadang pengen ketawa ya ketika ada orang mengumpamakan laki-laki seperti kucing. Nah, di sini ada peserta mas-mas itu terima nggak kalau disamain kayak kucing? Kalau saya nggak terima, karena laki-laki itu kan punya pertimbangan, punya akal, punya kebaikan gitu ya, sama seperti perempuan gitu. Nah, ada yang menyamakan seperti kucing, katanya laki-laki kan kayak kucing, kalau ada ikan nganggur gitu ya, nggak dimasukin ke dalam toples atau nggak ditutup toplesnya, itu ya pasti dimakan gitu. Nah, saya nggak percaya laki-laki itu bukan kucing gitu. Saya justru pengen mengibaratkan ya, kalau misalnya laki-laki, kucing nggak sebenarnya, kalau kucing mungkin akan makan, tapi laki-laki bisa milih dia benar atau salah yang mana gitu. Orang beriman kan pasti akan menentukan mana yang boleh dilakukan dan tidak gitu kan. Nah, kemudian ibaratnya misalnya gini, ada motor di pinggir jalan itu sama pemilik motor itu lagi pergi ditinggal gitu ya, motornya di pinggir jalan. Kemudian di situ tuh ada kuncinya motor itu. Kalau orang baik diambil nggak motornya? Seharusnya enggak. Kalau dia orang baik, motor itu tidak akan diambil. Kalau dia orang baik, motor itu justru akan dijaga supaya nggak diambil orang, supaya pemiliknya itu bisa tidak kehilangan dari motor itu, gitu. Ibaratnya seperti itu, gitu. Nah, makanya pertama gitu ya teman-teman. Jadi bahwa tindakan pelaku itu adalah kemungkaran ya. Jadi jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita merasa diri kita ada yang kurang, kita perbaiki diri aja, tapi jangan terus-menerus menyalahi diri sendiri gitu. Kemudian meyakinkan bahwa Anda bukan orang yang buruk tadi itu, yang menguatkan diri. Ketika ada stigma yang melemahkan Anda, itu biasanya ada stigma-stigma di sekitar kita ya. Misalnya apalagi pelakunya itu tokoh. Ada yang nggak percaya tuh, lihat yang kasus di mana tuh di Jawa Timur ya, yang pelakunya adalah anaknya kiai ya, dibelain sama kelompok kelompok santrinya gitu yang lain, atau tokoh masyarakat. Dulu pernah ada tuh tokoh masyarakat pegiat isu keagamaan di Indonesia, dia melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap pengikutnya dengan rangkaian kebohongan, mengatakan itu adalah bagian dari ajaran agama gitu ya. Itu orang nggak percaya padahal korbannya udah banyak. Kalau LBH jelas kita mengumpulkan waktu itu korbannya, dan ada kok memang perilaku itu, tapi ada kelompok lain juga yang merasa nggak mungkin lah si A ini melakukan ini. Ingat teman-teman bahwa meskipun orang nampak baik itu bukan berarti dia tidak akan jadi pelaku. Semua orang bisa jadi pelaku, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita harus melihat itu secara adil gitu pada setiap bisa menginvestigasi gitu. Tapi kita bukan berarti kemudian harus ikut campur ya. Kalau korban tidak meminta bantuan kepada Anda, jangan Anda memaksa korban misalnya apalagi buka identitas gitu. Sekarang saya sedih gitu, misalnya ada kasus kekerasan seksual di kampus, kemudian semua orang nyari siapa sih orangnya, kayak kasusnya siapa tuh yang drama Korea akhir-akhir ini, Kim Sono itu ya mencari kejelekan di korban, mencari wah korban ini materialistis, korban ini dulu pernah cerai 2 kali gitu. Itu sebetulnya tidak menggugurkan kemungkinan si Kim Sono tetap melakukan pemaksaan aborsi gitu. Gaslighting-nya belum tentu itu tidak terjadi. Itu antara korban dengan pelaku itu kadang yang hanya tahu gitu ya. Orang-orang mungkin tidak tahu gitu, teman-teman. Jadi kita harus adil ya ngelihat kasus seperti itu, jangan ikut-ikutan harus ikut-ikutan memperburuk si korban itu pernah cerai 2 kali, makanya dia jadi korban perkosaan. Ya kan nggak ada hubungannya. Riwayat seksual korban itu nggak boleh kemudian dijadikan alasan kalau korban tidak mungkin jadi korban gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya kita harus melihatnya tuh benar-benar kasus itu secara mendalam gitu ya. Kemudian mencari bantuan teman yang bisa dipercaya atau langsung ke lembaga layanan terkait tadi itu ya, saya sampaikan ya, ke bantuan ke LBH, psikolog kalau kita trauma, kemudian perlindungan yang aman. Nah, kalau ke LBH biasanya nanti ada rujukan ya ke psikolog gitu. Kemudian jangan biarkan pelaku tanpa mendapat sanksi. Tadi itu ya, karena mereka dapat mengulangi kejahatan pada diri Anda maupun kepada orang lain. Itu ya, kalau mengalami tekanan dan lain sebagainya itu teman-teman bisa mencari bantuan ya kepada orang lain. Kalau LBH punya kode etik, jadi kalau misalnya teman-teman minta bantuan itu teman-teman tidak rahasia ya, teman-teman identitas dan sebagainya itu sangat dijaga. Dan dalam kode etik jurnalistik juga seperti itu. Makanya teman-teman di sini kalau ada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh temannya, teman-teman jangan malah justru buru-buru ngomongin si korban ini kemana-mana gitu, karena akan ada stigma dan korbannya akan semakin trauma, semakin terpojok gitu ya dengan situasinya, dia akan semakin depresi gitu ya dengan situasi itu. Kita justru membantu dengan menjaga kerahasiaan korban. Orang-orang yang boleh tahu hanyalah mereka yang ikut terlibat dalam penanganan kasus dan itu jumlahnya sangat kecil. Ya, orang-orang yang memang benar-benar dia melakukan advokasi dan itu jumlahnya sangat kecil,
Dan kecuali kalau si korban ini itu sendiri pengen membuka diri, nah itu beda lagi ya. Tapi kalau korban tidak menyatakan bahwa dia ingin membuka diri, kita tidak boleh membukanya kepada orang lain. Itu ya teman-teman, itu dari saya. Lalu kemudian tadi nah kalau orang di sekitar Anda jadi korban, apa yang harus dilakukan? Bikin kalau kayak orang kena luka itu ada P3K, pertolongan pertama pada korban. Pertama, dahulukan keselamatan korban dulu dari ancaman kekerasan pelaku. Jadi biasanya pelaku ini masih ini ngontak-ngontak si korban gitu, awas ya, nanti kalau kamu ngomong ke orang lain ya, awas ya, nanti kamu nanti nilaimu nggak lulus kamu kalau misalnya melakukan itu, atau kalau senior, nanti kamu, saya bilang kamu perempuan nggak baik, misalnya gitu-gitu. Jadi ada ancaman dari pelaku itu, jadi si korban dahulukan ditolong dulu keselamatannya dari ancaman pelaku. Kemudian jaga kerahasiaan korban tadi itu ya. Ini jika Anda perlu menggalang dukungan lebih banyak orang, pastikan korban menerima rencana Anda dan dapat menggunakan inisial, nama bukan nama asli, atau bahkan nggak usah pakai inisial, pakai nama samar, karena inisial tuh sering dicari-cari, wah si AB, wah AB itu pasti ini nih gitu. Nggak usah ya, kalau bisa nama lain aja gitu. Kemudian dengarkan, bukan menceramahi gitu. Kalau Anda nggak setuju misalnya, wah ini aku nggak setuju, dia tuh sukanya begini si korban ini, nah itu nanti, itu urusannya nanti itu. Kalau korban didengarkan dulu gitu ya. Bukan menceramai. Kemudian lawan stigma. Sama-sama kita melawan stigma gitu ya. Jangan sampai ada culture of silence, kultur diam gitu. Kadang-kadang kita tahu tuh, wah si bapak itu di kampus atau di sekolah, dia tuh sebetulnya sering melecehkan mahasiswa atau siswa. Sudah jadi rahasia umum, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Atau kampus nggak berbuat apa-apa, nggak negur, nggak ini gitu ya. Harusnya ditegur gitu ya, ada dikasih, kalau toh misalnya belum ada sanksi, ya ada surat peringatan misalnya gitu kan, kadang nggak ada gitu. Kuatkan korban karena dia merasa buruk, menyalahkan diri sendiri tadi itu ya. Kemudian rujukannya kemana tadi itu, bisa medis, psikolog, bantuan hukum, tergantung keperluan korban, dan diskusikan hal itu dengan korban. Tapi kalau misalnya dia pingsan dan lain sebagainya, harus kita pertama ya tetap medis ya, harus kemudian kalau dia depresi ya tentunya ke psikolog gitu ya. Gitu ya teman-teman, dari saya mungkin tambahannya gitu. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Kotimun untuk pertanyaannya Mbak Nurhayati. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Nabila. Mbak Nabila, permisi Bu, izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah seorang transfobik tanpa disadari telah melakukan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab ya? Iya. Oke. Sebetulnya kalau saya sih sebetulnya butuh sesi yang agak mendalam ya terkait dengan ini, karena saya takut teman-teman, karena kalau ini tidak dipahami secara komprehensif, teman-teman akan salah menangkap ya. Jadi transfobik itu kan dia merasa fobia, merasa ketakutan ya terhadap mereka yang punya orientasi seksual yang tidak hetero gitu. Di Indonesia itu sebetulnya akarnya udah lama ya, dari dulu ya, dari dulu misalnya di Sulsel itu kan ada 5 identitas gender. Di Sulsel itu ada calalai, calabai, kemudian ada satunya apa yang tengah itu yang paling dihormati itu, saya lupa namanya, yang tengah-tengah itu ya, dia dianggap sebagai penghubung antara Tuhan dengan manusia gitu, karena dianggapnya Tuhan itu kan tidak punya jenis kelamin. Nah, ada rasa takut yang kemudian dilakukan banyak orang itu kepada kelompok ini gitu ya. Nah, kalau sekedar takutnya aja sih mungkin nggak masalah, tapi ketika itu kemudian dilakukan, misalnya terjadi kekerasan kayak yang dilakukan oleh siapa ya, waktu itu terjadi kasusnya di Aceh misalnya, kemudian ketika orang tahu kalau dia trans gitu ya, kemudian justru disuruh telanjang, kemudian ada yang bahkan diperkosa, dianggap bahwa itu supaya sembuh, padahal itu itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan ya teman-teman, karena sebetulnya kita tidak bisa mengatakan itu sebuah penyakit. Kenapa? Karena itu adalah persoalan identitas dan orientasi yang dibawanya entah sejak kecil maupun dalam situasi tertentu gitu. Jadi ibaratnya gini, kayak teman-teman itu sekarang kan suka laki-laki, perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, teman-teman ya. Kalau teman-teman diminta untuk suka laki-laki, bisa nggak? Nggak bisa. Itu kayak perasaan mereka ketika mereka itu diminta menyukai orang yang lawan jenis,
mereka kesulitan. Nah, itu justru kita mau paksa mau teman-teman ancam pakai senjata, dia nggak akan bisa berubah, teman-teman. Gitu ya. Walaupun ada yang bisa kemudian jadi hetero gitu ya karena proses psikologis itu ada, itu karena faktor tertentu ya, karena ada kelompok tertentu yang memang bisa seperti, tapi ada banyak yang itu memang sulit ya teman-teman gitu. Jadi memang kalau tindakan kita itu kemudian justru mendiskriminasi sampai tidak boleh ada kos-kosan, itu kan sudah melanggar hak hidup ya, hak hidup seseorang. Atau bahkan ada yang bilang dibunuh aja atau diusir aja gitu ya. Karena kita sendiri tidak mengalami pada posisi itu. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang mengalami pada posisi itu. Kemudian kekerasan gitu ya. Kita tidak membenarkan kekerasan ya terhadap apapun. Kita boleh tidak setuju dengan sesuatu, tapi tidak boleh melakukan kekerasan gitu ya. Kita boleh berdebat, mau saya nggak setuju kamu tuh trans gitu ya. Ya boleh gitu, nggak setuju tuh boleh gitu. Tapi bukan berarti kita boleh memukuli, apalagi melakukan kekerasan seksual ya. Itu yang tidak benar gitu. Yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Jadi itu bisa menjadi bagian dari kekerasan seksual berbasis gender ketika kita memang melakukan kekerasan ya terhadap mereka gitu, melakukan diskriminasi juga terhadap kelompok-kelompok ini. Kalau mau berdebat nggak setuju boleh gitu, itu hak setiap orang gitu ya. Menurut perspektif manapun itu boleh gitu ya, tidak sejalan boleh dan lain sebagainya itu boleh gitu. Cuma kekerasan terhadap mereka itu yang kemudian seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Ya masa ditelanjangi, masa kemudian dia nggak boleh ngekos di kontrakan rumah, waktu itu kasusnya di Sulsel ya, sampai kemudian dipecat dari pekerjaan gitu ya, sedangkan dia menutupi identitas dia gitu. Dia juga tidak ngapa-ngapain terhadap orang lain gitu kan, dia diem-diem aja gitu, tapi ketika ketahuan kemudian dia dipecat gitu. Nah sedangkan dia tidak melakukan tindakan apa-apa, kecuali kalau misalnya dia kemudian melecehkan orang lain, kan tidak juga, laki-laki juga, perempuan juga bisa melecehkan orang lain sama gitu ya. Ini menurut perspektif saya ya teman-teman, tapi kalau teman-teman nggak setuju itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja ya dalam hal ini gitu teman-teman. Itu mungkin Mbak moderator. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu ya jawaban untuk Mbak Nabila. Pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Nuarita. Izin bertanya, apa perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Lalu mengapa ketika korban melapor sering dipersulit? Silakan Bu. Iya, oke. Perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual ya. Jadi sebetulnya ini tergantung penggunaan istilah sih, tergantung kita mendefinisikannya bagaimana. Di berbagai negara pun itu berbeda-beda ya, ada istilahnya sexual assault, sexual harassment. Kalau rape jelas, rape itu perkosaan, tapi ada yang mendeskripsikan penyerangan seksual, sexual assault itu sebagai rape, sebagai perkosaan. Ada yang menyebutnya itu sebagai pelecehan seksual, sexual harassment. Nah, biasanya membedakannya adalah kalau pelecehan seksual itu sebenarnya bagian dari kekerasan seksual. Jadi itu merupakan tindakan kekerasan seksual gitu ya. Pelecehan seksual itu merupakan bagiannya, cuma dia adalah salah satu bentuk aja. Kekerasan seksual biasanya dibatasi oleh bahwa dia tidak melakukan hubungan seksual dengan paksa ataupun dengan tipu daya dan lain sebagainya itu ya, ataupun dengan benda dan bagian tubuh lainnya itu. Biasanya dibedakan itu dengan perkosaan gitu. Jadi pelecehan seksual itu ya salah satu bentuk saja dari kekerasan seksual gitu. Yang tadi itu visual dengan menyentuh, dengan kata-kata, komentar, dengan online gitu ya, dengan visual, gerak tubuh dan lain sebagainya. Bahkan di negara-negara tertentu tuh Afrika Selatan misalnya dia misalnya mengatakan bahwa dia masturbasi, itu juga merupakan pelecehan seksual kalau misalnya dia sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu merasa tidak nyaman gitu ya dengan hal itu. Nah, tapi bahwa tidak semuanya pelecehan seksual itu kemudian ya itu tergantung ya korban ingin mempidanakan atau menyelesaikan dengan cara lain. Kan misalnya catcalling kan, apakah orang yang nge-switch di jalan harus masuk penjara semua, kan enggak? Misalnya gitu ya. Oh, dia menyelesaikannya ini supaya si orang-orang ini tuh ikut seminar, ikut workshop tentang gender, atau dia ditegur, diperingati gitu ya, atau kemudian dia kemarin ada juga kasus tuh yang pelecehan seksual jadi pegang-pegang gitu, dia tidak mau mempolisikan, tapi kemudian dia ada 3 syarat terhadap pelaku, misalnya dia harus rehabilitasi, kemudian dia harus tidak boleh menjabat pada posisi tertentu dalam organisasi tersebut dan lain sebagainya gitu ya. Itu sanksinya bisa beda-beda gitu ya, supaya pelaku ini berubah. Gitu ya teman-teman perbedaannya ya. Jadi itu pelecehan seksual bagian dari kekerasan seksual,
Dan kalau pelecehan seksual itu ada batasnya, biasanya dibatasi dia di luar perkosaan. Selain dari perkosaan dan juga selain dari perbuatan-perbuatan lain seperti yang berbahaya seperti perkawinan anak itu sebenarnya juga kekerasan seksual ya. Kemudian pemaksaan perkawinan juga misalnya karena hutang, saya nggak masukin kasus seperti itu ya. Ada anak yang dikawinkan orang tuanya dipaksa kawin karena untuk menutupi hutang orang tuanya, misalnya apa namanya. Itu penjelasannya juga beda-beda dalam hal ini. Dan kemudian ada juga bentuk-bentuk yang lain. Jadi pelecehan seksual itu di luar itu, gitu ya. Di luar dari bisa dibedain dengan perkosaan, gitu. Itu Mbak perbedaannya ya. Atau orang biasanya nganggapnya lebih ringan. Kalau saya tidak akan mengatakan lebih ringan sih, karena efeknya juga sama aja, bisa jadi tidak ringan juga gitu terhadap korban. Mungkin itu. Ya, tadi ada yang resen tuh. Iya. tadi. Ya. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan Mbak Nuwarita. Mungkin ini adalah Mbak Lucy Aprida itu raise hand. Mungkin ini jadi penanya terakhir pada sore hari ini karena kita lihat juga waktu sudah menunjukkan pukul 17:01. Silakan Mbak Lucy Aprida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucy. Saya dari Bengkulu. Saya dapat info ada kegiatan ini dari Instagram. Saya ikut apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan di media sosial tentang kekerasan seksual oleh teman-teman. Gini Bu, saya sebenarnya seorang yang cukup muda bagi saya masih umur 25 tahun, saya mempunyai anak masih 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Sekarang saya bekerja. Sebenarnya mungkin saya sudah cukup banyak belajar tentang kekerasan seksual, tapi saya belum menemukan bagaimana sih sebenarnya solusi agar kita tuh terhindar dari kekerasan seksual, belajar mulai dari dini. Maksudnya saya selaku seorang ibu muda yang memang nantinya saya berharap anak saya juga terhindar dari kekerasan seksual. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi saya mohon maaf tadi saya juga lupa menjawab pertanyaan ya, tapi saya coba jawab dari Mbak. Pertanyaannya ini sangat bagus. Nah, kalau sejak dini sebetulnya itu sudah banyak dikembangkan ya, bagaimana kita sedini mungkin itu mencegah terjadinya kekerasan seksual, walaupun menghindari itu memang tidak mudah ya dalam hal ini karena itu bisa terjadi di mana saja, tapi kan kita bisa prepare ya, gitu ya. Kalau di anak-anak itu biasanya Mbak itu ada pendidikan sejak kecil itu supaya mengetahui apa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahkan temannya sendiri. Dan kalau misalnya kita juga mengajarkan apa yang tidak benar, apa kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan kepada orang lain, dan apa yang bagaimana cara kita berkata-kata baik kepada orang lain gitu ya, cara menghormati dengan lawan jenis dan lain sebagainya itu harus diajarkan sejak kecil. Itu ada lagunya itu kalau di PAUD itu. Apa yang nggak boleh sentuh, bagian tubuhku yang tidak boleh disentuh orang lain itu apa gitu ya. Kemudian kita tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain itu yang bagian mana itu nggak boleh misalnya gitu kepada anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Nah itu misalnya. Terus kemudian bisa juga diajarkan seorang anak itu dia boleh diantar ke toilet itu oleh siapa aja gitu. Oleh siapa, dan dia dikenalkan juga kalau misalnya ada kakak melakukan ini bilang sama ibu gitu, walaupun itu kadang-kadang anak nggak bilang ya, atau kita juga sering harus mengenali anak-anak misalnya dia ada kecenderungan yang aneh gitu, misalnya pipis sakit gitu ya, itu kita harus benar-benar ngecek gitu, karena kadang-kadang korban kekerasan seksual tuh yang anak-anak itu dia menjadi korban itu tidak ketahuan, tapi ketika dia bilang kalau dia ketika pipis sakit misalnya, semoga aja itu tidak terjadi ya teman-teman, tapi itu kita mencoba mengenali gitu ya, terus kemudian atau apakah dia ada
situasi apa ya secara psikologis yang berubah gitu ya, si anak itu awalnya ceria banget jadi enggak gitu ya, itu juga perlu kita kenali ya. Tapi kalau untuk mendidik anak ya tadi itu sih sejak kecil banyak sih sebetulnya pendidikan sejak dini gitu ya terkait dengan itu. Orang menyebutnya pendidikan seksual tapi kadang-kadang itu dianggapnya salah tangkap ya, karena dikira ngajarin liberalisasi, enggak, maksudnya pendidikan seksual itu kayak gitu tadi. Jadi memahami apa yang tidak boleh disentuh orang lain dan apa yang boleh yang tidak boleh kita lakukan kepada orang lain, kata-kata maupun sikap dan lain sebagainya, itu juga tidak melakukan kekerasan gitu ya terhadap orang lain gitu ya sejak kecil gitu ya. Kemudian bersikap, saling menghormati, saling membantu kepada orang lain. Nah, itu sangat berpengaruh ya terhadap mentalitas anak dan pemahaman anak tentang bagaimana dia seharusnya boleh diperlakukan dan bagaimana dia boleh memperlakukan kepada orang lain. Gitu. Itu bisa juga dicari kok di YouTube itu ya, yang seperti itu, atau di tulisan-tulisan sebetulnya tips-tips seperti itu cukup banyak sebetulnya sudah dimulai dikembangkan, walaupun implementasinya itu tidak semua itu di TK atau di PAUD itu sudah diberikan gitu, atau ibu-ibu mungkin banyak yang belum tahu gitu ya tentang bagaimana model pendidikan seperti itu gitu ya. Dan kedekatan orang tua dengan anak itu memang penting, baik ayah maupun ibu ya, untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Termasuk juga ketika mereka mencari tahu tentang sesuatu. Kita juga harus banyak belajar yang up to date terus gitu tentang sesuatu. Jangan sampai kemudian dia tidak tahu kalau itu menstruasi gitu ya. Dia nanya ke orang lain kemudian mendapatkan jawaban yang salah gitu. Atau dia menanyakan atau kemudian ketika dia melihat orang lain misalnya dalam pacaran tuh, atau nggak boleh pacaran, atau misalnya dia berpacaran itu bagaimana yang boleh dan tidak boleh misalnya dilakukan kepada orang lain, kepada dirinya gitu misalnya. Nah, itu perlu komunikasi orang tua dengan dirinya, dengan anaknya gitu. Kalau orang tuanya tidak update, nanti dia tidak bisa juga, anaknya nanti akan berkiblatnya sama orang lain, nggak sama ibunya gitu, nggak sama bapaknya gitu. Bapak dan ibu harus sama-sama ya, karena kalau kita lihat dalam banyak sekali ya riset-riset ya yang menyatakan bahwa ketika ayah juga terlibat dalam pendidikan anak, itu juga sangat berdampak ya kepada seorang anak gitu ya, kemandirian, dan seorang ibu juga emosi anak dan selain sebagainya antara ayah dan ibu ya. Emosi anak juga berbeda ketika ayah itu dan mentalitas anak itu juga berbeda ketika dua-duanya itu saling berkontribusi. Mungkin itu Mbak Nisa, sebetulnya nanti sesi-sesi parenting itu banyak Mbak Nisa sebetulnya. Suatu kali mungkin terima kasih. Tapi itu tadi sekilas aja ya yang boleh dilakukan, yang bisa dilakukan kalau terhadap anak-anak gitu. Supaya dia kritis tuh, nggak gampang misalnya diajak si A, diajak ke toilet gitu, dia harus tahu dengan siapa. Ini siapa ini yang boleh menggantikan baju siapa, dan lain sebagainya itu. Mungkin itu, terima kasih Mbak, saya kembali. Oh ya, satu lagi tadi yang soal kenapa kasusnya sering rumit ya, sulit ya. Kenapa kasus pelecehan seksual itu lebih sulit daripada perkosaan? Sebenarnya dua-duanya sulit, tapi pelecehan seksual itu lebih sulit karena lebih sulit dibuktikan. Kalau perkosaan itu biasanya kalau ada visum et repertum itu ya, itu bisa dilihat misalnya dia ada paksaan, ada dokter forensik udah bisa membedakan gitu. Walaupun ada juga yang sudah dibedakan kalau misalnya dengan budaya rangkaian kebohongan itu memang agak sulit ya. Kemudian perkosaan itu cenderung misalnya dia ada ketika dilihat alat-alat buktinya termasuk tes yang lain gitu ya terhadap alat bukti itu lebih bisa diungkapkan gitu ya. Walaupun ya ada kasus yang sulit juga. Tapi pelecehan seksual, bayangkan ketika meraba-raba buktinya apa gitu. Kemudian ketika ngomong komentar secara verbal buktinya apa? Kalau dia tidak melalui HP misalnya ya. Kan kalau HP bisa di screenshot ya. Kalau telepon mungkin rekamannya bisa diakses di providers. Tapi kalau dia ngomongnya langsung, kayak ada kasus dosen di Jakarta juga seperti itu. Dia oleh pejabat di kampus ya, dia sering mengalami pelecehan seksual verbal gitu. Dan itu ditolak laporannya oleh polisi gitu. Karena dianggapnya kan padahal itu bisa masuk pasal penghinaan, tapi itu kan kadang sulit ya. Nah, itu perbedaannya ya. Kenapa itu sulit? Karena sampai sekarang alat bukti
itu masih terbatas gitu ya. Kalau untuk kasus kekerasan seksual yang bisa diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan kita. Maka dari itu penting ada peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodasi pengalaman korban seperti itu. Misalnya visum et repertum visum et psikiatrikum kan selama ini seringkali tidak jadi prioritas ya dalam kasus kekerasan seksual. Padahal kalau misalnya dia mengalami pelecehan seksual itu bisa jadi menggunakan visum et psikiatrikum. Kemudian juga surat keterangan psikolog juga itu selama ini juga sering tidak digunakan. Padahal itu juga penting gitu ya. Kita teman-teman bisa nyimak lah kasus yang di Luwu itu ya. Bagaimana hasil dari dokter yang mengatakan di situ ada bekas-bekas kekerasan dan juga rekam medik ya, kemudian dan juga dari visum polisi jadi beda gitu karena jarak waktu yang lama gitu ya. Kemudian keterangan korban di psikolog dan di psikiater dan di psikiaternya ditambah-tambah dengan keterangan yang lain. Nah, itu kita juga harus kritis ya. Jadi memang alat bukti ini menjadi kendala selama ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi itulah yang sebetulnya mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual itu didorong karena memang banyak kasus-kasus yang kita susah gitu loh. Karena dianggap itu tidak cukup bukti gitu karena di peraturan perundang-undangan kita di KUHP dan lain sebagainya itu memang kurang memadai untuk bisa menangkap itu dan seperti visum et psikiatrikum, surat keterangan psikolog itu seringkali tidak menjadi prioritas dalam penanganan dalam perkara ya, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Itu teman-teman. Jadi itu ya, tapi memang dari masyarakat juga penting ya menyadari bahwa itu kekerasan gitu ya, dan kalau misalnya dia tidak ditindak oleh aparat penegak hukum, setidaknya misalnya terjadi di kampus juga perlu menindak pelaku gitu kan. Jadi ketika ditindak di kampus bukan berarti dia tidak boleh ditindak di ranah hukum, ya itu bisa dua-duanya. Tapi kampus sebagai sebuah lembaga atau organisasi teman-teman, organisasi mahasiswa sebagai sebuah lembaga itu harus responsif ketika misalnya ada pimpinan lembaganya yang melakukan kekerasan seksual ya, kemudian jangan ditoleransi gitu ya teman-teman. Jadi harus ada sanksi gitu terhadap dia, dan harus ada perlindungan. Kalau misalnya tidak kita sulit menyelesaikan perkara ini di pengadilan, di proses peradilan, ya meskipun itu tetap dilakukan gitu ya, tapi lembaga juga perlu merespon gitu dalam hal ini. Nah itu ya soal dilaporkan dan enggak itu kan itu haknya korban ya, dalam hal ini tentunya tadi sekali lagi bahwa jangan sampai pelaku itu sama sekali tidak mendapatkan sanksi apapun, tidak mendapatkan tindakan apapun terhadap pelaku gitu, karena dia mungkin tidak akan tahu itu kesalahan yang bisa ditoleransi gitu, dan dia akan melakukan itu kepada orang lain dan kepada si korban lagi. Itu aja sih ya dari saya secara singkatnya ya gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sudah ya, berarti masih ada yang belum saya jawab? Oh, ini ada pertanyaan saya jawab. Dan apakah pengajaran seksual hanya dikhususkan hanya untuk perempuan saja? Enggak. Justru anak laki-laki juga sangat penting. Karena kan ini masalah kekerasan seksual ini kan pelakunya antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki, dan paling banyak perempuan jadi korban. Jadi justru anak laki-laki sejak kecil itu harus mengetahui apa yang tidak boleh dia lakukan kepada orang lain. Dia bagaimana diajarkan anak laki-laki dan perempuan yang dewasa juga ya, yang sudah mahasiswa laki-laki dan perempuan itu saling menghormati antara satu dengan yang lain gitu ya, tidak melakukan pemaksaan, tidak melakukan kekerasan, memahami apa itu kekerasan seksual gitu ya. Jadi pengajarannya itu nggak hanya khusus perempuan ya, bisa dua-duanya ya. Harus justru laki-laki ini harus banyak nih di sini. Saya harap ada banyak mahasiswa pelopor laki-laki yang bisa kampanye pencegahan kekerasan seksual ya, untuk memberikan edukasi ke teman-temannya. Kamu kayak ini tuh kekerasan loh gitu terhadap perempuan loh, kamu kekerasan seksual loh misalnya gitu ya. Ini contoh kasus terhadap kaum non binari tadi sudah saya contohkan ya, banyak banget ya. Tadi termasuk diskriminasi dalam bekerja, diskriminasi ketika mereka nyari kontrakan dan sebagainya, bahkan ada perkosaan yang dipaksakan untuk penyembuhan, padahal sebetulnya itu sangat salah ya, itu adalah kejahatan ya, nggak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga dipaksa ditelanjangi dan sebagainya, itu kekerasan ya, kasus-kasus yang dialami oleh non binary tadi itu ya, itu karena ada pertanyaan ini saya jawab sekalian. Itu kasus-kasus yang sering terjadi yang dialami oleh mereka ya dalam hal ini. Tapi seringkali didiskriminasi gitu ya, walaupun dia profesor yang luar biasa, dia tetap didiskriminasi. Misalnya contohnya seperti itu. Mungkin itu dari saya ya.
Oh, iya Bu, soalnya merasa sebagai laki merasa saling disalahkan. Ini bukan nggak usah merasa paling disalahkan, tapi, memang pelakunya banyak kan laki-laki. Jadi, kita berharap ini para laki-laki mengajak temennya ya, kalau laki-laki di sini saya percaya ini baik-baik semua yang di sini. Iya, karena tidak semua laki-laki seperti itu, bener itu kayak lagu. Ya, makanya laki-laki yang tidak seperti itu adalah laki-laki yang lain untuk tidak seperti itu, gitu. Karena laki-laki juga ada yang jadi korban gitu ya, anak laki-laki jadi korban banyak, laki-laki juga ada, tapi sedikit. Nah, kebetulan pelakunya banyak laki-laki karena persoalan relasi gender yang tidak setara tadi, makanya, teman-teman laki-laki jadilah pelopor gitu ya. Di sini, saya yakin di sini keren-keren semua yang ada di sini pesertanya. Ini saya kembalikan ke moderator. Ya, sepertinya seru sekali ya perbincangan tentang gender pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin besok ada pembahasan soal ini lagi. Langsung saja Bu, karena mengingat waktu, mungkin ada closing statement dari Bu Khotimun Sutanti, mungkin pesan untuk kita semua juga. Iya, terima kasih ya. Tentunya tadi itu kita berharap teman-teman itu menjadi, pelopor atau kalau bahasa sekarang itu ada youth ambassador atau yang lainnya ya, teman-teman, mulailah melakukan sesuatu mulai dari sekitar teman-teman aja. Mulai dari diri kita sendiri tidak melakukan itu, mulai dari diri kita sendiri memahami itu ya, mulai dari diri kita sendiri bisa mengajak orang lain untuk saling menghormati. Sebetulnya intinya kalau kita itu sebagai orang yang soleh itu kan tidak melakukan hal yang buruk kepada orang lain ya, sebenarnya mulai dari itu. Kita ya saling menghormati laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya, mulai dari diri sendiri dan dari yang sekitar kita gitu ya. Itu teman-teman semua dan, akhir-akhir ini kami ya, yang sedang mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual, sedih seringkali disalahpahami gitu ya, apa yang, kami lakukan itu yang mengajukan ini kan teman-teman lembaga bantuan hukum ya, pengada layanan itu adalah lembaga-lembaga yang menangani kasus selama ini yang sangat membutuhkan, segera, payung hukum gitu supaya korban-korban ini lebih lebih bisa mendapatkan proses hukum yang adil, dan terlindungi. Nah, itu saya berharap, kita beda nggak apa-apa, tapi kita, ini ya secara sehat gitu ya teman-teman untuk saling menyuarakan, menggali dan benar-benar, utamakan literasi daripada emosi. Itu pesan saya ya, utamakan literasi daripada emosi gitu. Itu dari saya, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin demikian webinar kekerasan seksual berbasis gender yang dilaksanakan oleh kelompok KKN 126 RDR dari UIN Wali Songo Semarang. Untuk segala kekilapan saya mohon maaf sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Sri Isnani sebagai DPL dan juga Bu Khotimun sebagai pembicara pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Sri Isnani. Terima kasih Bu Khotimun. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Sama-sama Bu, saling belajar Bu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat banget. Ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Silahkan kalau mau kontak LBH Apik Semarang nanti boleh saya beri kontaknya kok kalau teman-teman mau ya. Ada Bu itu, Bu Atatin juga ikut terjun di sana, Nggih. Apa? Bu Atatin Maliha, Bu Atatin yang dari UIN. Saya kurang tahu, mungkin yang lebih tahu kurang teman-teman LBH Apik Semarang ya, itu direkturnya ada Ibu Rara. Ibu Rara. Nggih. Ya. Nggih. Matur suwun sangat nggih. Nanti Ya, kita sama-sama, akan Ibu. ini Matur suwun. untuk nggih. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Ibu, Izin live teman-teman ya. semua. Ya. Nggih, izin live nggih. Nggih. Saya izin live ya Mas, Mbak. Terima kasih Bu.